Selamat malam semuanya. Hari ini episode spesial karena saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi. Dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta. Mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Menutupi kebodohan dengan kebodohan baru. Sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan gak boleh kita maklumi. Sehingga hari ini saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa Anies Baswedan terlalu banyak sekali kebohongan, kebodohan, dan kemunafikan yang dilakukannya. Sehingga saya ingin membacakan beberapa daftarnya. Ini ada sekitar 50 atau 60 daftar gitu ya. Mungkin ini nggak semua saya bacakan gitu. Mungkin ada yang saya lupa. Tapi setidaknya dengan ini kalian jadi tahu. Kalian jadi paham kenapa saya menolak keras Anies jadi capres. Sehingga nanti kalau misalkan kalian ngelihat di video ini ternyata masih ada yang kurang, silahkan kalian komentar di kolom komentar. Jadi langsung saja kita bacakan gitu ya. Yang pertama adalah rumah DP 0. Ini adalah sebuah janji di kampanye politik Anies Baswedan gitu. Ini soal keberpihakan. Ini masyarakat kecil bisa kita berikan rumah, kita ajak mereka untuk membeli rumah. Sehingga masyarakat di Jakarta yang penghasilannya rendah itu bermimpi untuk bisa beli rumah. Sehingga mereka memilih Anies Baswedan. Tapi kenyataannya ternyata mereka dibohongi. Ternyata nggak ada tuh rumah DP 0 yang untuk warga miskin. Karena mereka nggak akan pernah mampu gitu. Karena pada akhirnya setelah dilakukan, diaplikasikan, ternyata rumah DP 0 ini hanya diperuntukkan kepada golongan menengah ke atas. Dan setelah dibuatkan bangunannya, rumahnya, kelompok menengah ke atas ini nggak puas dengan bangunannya, dengan desain dan bentuknya. Sehingga ini nggak laku gitu. Jadi dari target yang semula dijanjikan waktu kampanye 232.214 unit akan dibangun selama 5 tahun, ternyata nggak bisa gitu. Karena yang terbangun cuma 2.000, sehingga solusi dari Anies adalah target dari 232.000 unit ini diturunkan jadi 10.000 unit. Yang terrealisasi 2.000 gitu. Jadi lumayan gitu. 20%. Bisa dibilang lumayan lah 20% gitu. Karena kalau targetnya nggak diturunkan, targetnya tetap 232.000 unit. Sementara yang terbangun cuma 2.000, it's not even 1%. Itu bahasanya Anies gitu ya. Jadi ini kebohongan dan kebodohan yang dilakukan secara serentak di soal rumah DP 0 gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah menghapus normalisasi sungai. Normalisasi sungai yang dilakukan di era Ahok dan Jokowi dan Pak Jarod gitu ya, atau sebelumnya Pak Foke, itu kemudian dihapus. Nggak ada penjelasannya, nggak ada kerja-kerjanya setelah itu. Pokoknya dihapus saja. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini itu sangat-sangat alergi untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan sama pendahulunya. Nah, ini tipikal-tipikal orang yang nggak boleh jadi pejabat di Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga adalah naturalisasi. Jadi ketika normalisasi di stop, dihentikan, dia muncul dengan istilah naturalisasi. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun sungai di Indonesia atau kali yang dilakukan naturalisasi. Nggak ada. Ya mungkin ini sesuai dengan namanya, naturalisasi. Dibiarkan begitu saja, natural. Dan ini juga nggak ada yang bisa menjelaskan. Lalu 4, ada soal air turun dari langit ke bumi. Ini yang paling viral. Dia ceramah di hadapan Rizik dan golongan FPI gitu ya, bicara soal sunatullah. Karena air itu diciptakan oleh Tuhan dari langit turun ke bumi. Dan dia bohong. Ya, karena bumi pada akhirnya tidak mampu untuk menyerap air semua gitu.
tetap pada akhirnya akan dialirkan ke laut. Sunnatullah-nya dialirkan ke laut, tapi karena isu sara, karena urusan-urusan politik agama, dia sampai menggunakan sunnatullah. Padahal bohong gitu. Lalu kemudian yang kelima adalah trotoar yang diperlebar. Jadi ada trotoar yang sudah lebarnya tuh 1,5 meter dan ya cukup lah untuk orang jalan. Kemudian diperlebar jadi 3 meter, dibongkar, diperlebar. 2 kali lipat ditambah gitu. Sehingga apa? Sehingga jalan yang ada di sana jadi semakin sempit. Ya kita nggak menyalahkan kalau misalkan tujuannya untuk supaya para pejalan kaki itu enak. Itu bagus idenya gitu. Tapi trotoarnya ini sudah ada gitu. Kalau nggak ada kemudian diadakan trotoar itu masuk akal. Ini sudah ada, diperlebar 2 kali lipat. Udahlah trotoarnya itu sedikit orang gitu. Sedikit orang jalan. Sementara dampaknya kepada masyarakat di Jakarta gitu. Jadi macet tambah macet. Dari yang sudah macet tambah macet gara-gara perlebaran trotoar ini. Lalu yang keenam adalah pedagang kaki lima jualan di trotoar dan ini diizinkan sama Anies Baswedan. Mungkin tujuannya untuk meraih simpati atau suara dari masyarakat kalangan menengah ke bawah supaya dianggap peduli, supaya dianggap pemimpin yang pro terhadap rakyat gitu. Tapi pada dampaknya, pada akhirnya gitu, masyarakat juga yang dirugikan karena dengan adanya PKL di trotoar itu akan mengganggu perjalanan orang yang jalan kaki. Jadi ini dilakukan itu tanpa pertimbangan atau pemikiran yang matang dari seorang Anies. Hanya dilakukan untuk meraih simpati atau pencitraan di hadapan masyarakat kecil, tapi juga sekaligus sebenarnya melanggar aturan dan menyusahkan orang yang lain. Lalu yang ketujuh, kenapa orang ini nggak pernah pantas untuk menjadi presiden? Karena dia nggak mau kerja gitu. Di mana-mana yang namanya gubernur ngeruk kali itu nggak usah disuruh sama pengadilan, tapi ini udah diprotes sama warganya, dia tutup telinga. Dia diproses kepada pengadilan, dia masih tutup telinga. Sampai kemudian pengadilan memutuskan bahwa Pemprov DKI bersalah dan harus keruk kali. Baru setelah itu dia keruk kali. Meskipun sebelumnya gitu ya, dia sempat mau banding tuh. Tapi akhirnya dia keruk kali. Nah orang kayak gini mau kalian jadikan capres. Mau jadi apa negeri ini gitu. Lalu yang ketujuh adalah kali item yang ditutup sama waring. Jadi kali item ini bau. Waktu itu ada Asian Games kalau nggak salah gitu ya. Jadi kali item ini bau. Terus kemudian solusinya itu ditutupi sama waring. Seharga 580 juta rupiah. Kita pikir awalnya ini sementara saja gitu. Nanti setelah ditutup, dibuka gitu ya, diperbaiki. Ternyata enggak. Setelah dibuka ya udah dibiarin lagi, naturalisasi. Ini bego sekali. Lalu 9. Angka putus sekolah SD di Jakarta itu ternyata terus bertambah dan bahkan jadi lebih tinggi dari Papua. Padahal secara anggaran pendidikan di Jakarta itu mencapai triliun rupiah. Dan dari sini kita bisa melihat kenapa Pak Jokowi akhirnya memecat Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan. Ya karena ini. Jangankan ngurusin satu Indonesia gitu ya, soal pendidikan gitu ya. Ngurusin Jakarta saja gak mampu. Lalu 10. Dia suka ganti-ganti nama. Ganti yang semula orang kan kalau zamannya Ahok itu menggusur gitu ya. Dia bilang bahwa kita tidak akan menggusur, tapi kita akan menggeser. Tapi pada akhirnya ya diroboh-robohkan juga gitu, digusur juga. Tapi menurut Anies itu digeser, bukan digusur. Inilah kebohongan-kebohongan Anies Baswedan. Lalu 11 juga sama soal ubah-ubah nama gitu. Yang semula rumah susun itu diganti dengan rumah lapis. Sama aja rumah susun juga gitu. Cuma diganti namanya karena mungkin Anies dan Sandiaga Uno waktu itu gitu ya. Mereka mungkin terlihat alergi dengan istilah-istilah yang pernah ada di era Pak Jokowi dan Ahok. Sehingga istilah rumah susun diganti dengan rumah lapis. Bahkan rumah susun diganti dengan kampung susun. Padahal rumah susun juga gitu.